Ferry masih ingat sampai sekarang. Apa namanya? Asmara Subuh. Tahun berapa? Zaman bola banget ya. Tahun Sampai berapa? ada yang orang pakai cowok Iya. itu pakai mukena juga. Pemuda-pemuda kadang mereka lanjutkan sama ronda sama untuk jagain Iya. sahur. Bangunin sahur. Bangunin sahur. Itu Ya. itu kena ini ya, menjadi 8 besar di Indonesia ya untuk Iya. batik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kita. Selamat menyaksikan podcast Kata Kita. Kali ini Bagindo Ferry barengnya seorang budayawan, apalagi seniman bisa, bisnismen juga bisa, banker juga bisa. Banker ya, Pak ya? Banker ya, Abah. Kita ada kali ini podcast sahabat kita ada di Abak Galeri dan juga Batik Marindau. Ngomong-ngomong masalah batik, ini Batik Marindau, ini juga Batik Marindau, dan ini yang punya Marindaunya, Abak Meka. Oke, Abak Meka, silakan perkenalkan diri dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcastnya Bagindo selamat. Podcastnya sahabat kita. Oh, sahabat kita. Ya, kalau manggil pendengar kita namanya sahabat kita, podcast kita Kata Kita. Podcast Kata Kita. Selamat siang, selamat bahagia untuk sahabat kita, podcast sahabat kita ya. Kata Kita. Podcast Kata Kita, sahabat kita. Izin memperkenalkan Abak Meka. Sudah diperkenalkan banyak hal sama Bagindo Ferry, jadi nggak bisa memperkenalkan apa-apa lagi. Nggak usah. Kalau saat sekarang ini, kalau memperkenalkan Abak Meka, cukup dengan Batik Marindau. Oke, Orang udah tahu nih, ini Abak Meka nih. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Oke, Abak, kita bahasnya nggak tentang batik. Karena kalau batik, Abak Meka udah the best deh. Alhamdulillah. Sahabat kita udah pasti tahu pernah ini ya menjadi 8 besar se-Indonesia ya untuk Iya, batik ya. Batik. Terus kalau kita membahas masalah uang nanti setelah edisi Ramadan kali ini, kita bahas apa lagi nih? Pokoknya masalah seni nggak dulu, Abak. Enggak dulu ya. Bagindo Ferry mau bahas sesuatu tentang kebiasaan atau tradisi Uhang Kincai. Mumpung edisi Ramadan dan iya. akan Lebaran, gimana nih edisi Uhang Kincai dalam menjalani aktivitas Ramadan dan juga menyambut Lebaran. Edisi zaman Dahin dulu deh. Ya. Jadi kalau edisinya banyak fase sih sebenarnya. Banyak fase ya. Kalau yang fase di zaman dahulu banget, zaman Dahulu. nenek-nenek kita lah ya. Nenek kita. Dapat infonya dari nenek Iya. sebelum waktu itu Abah masih di surga ya. Masih kecil Oh, banget. masih kecil. Gitu. Oh, kirain masih di surga. Jadi neneknya cerita. Iya, segede-gede toples lah gitu. Belum tahu info ya. Oke. Belum tahu info. Nah, waktu zaman nenek-nenek dulu ya, dulu kalau sebelum puasa itu kan biasa kan hawa puasa kan udah terasa Udah kali terasa ya, banget ya. udah Bahkan terasa kita nggak banget. makan, kita makan pun kok kayak saya rasa puasa gitu ya. Rasa puasa gitu. Padahal belum masuk Ramadan kan. Tapi nuansanya udah berasa. Nuansanya. Jadi 3 atau 2 hari sebelum Ramadan itu Kurang udah- kencang ya? Oh, kurang kencang. Oke, nanti di sensor naikin lagi. Nah, oke, naikin Abak. Oke. Udah berjelas belum? Oke. Nah, di zaman dahulu itu 2 hari atau 3 hari sebelum puasa itu ada tradisi yang kental banget ya. Yang Apa kental tradisinya? banget. Merendang? Enggak, itu belum ya. Merendang itu sesudah fase ini. Sesudah fase. Oke, ini. apa nih Jadi tradisinya? fase dulu itu namanya kayak kunjungan tatuo. Oh, kunjungan tatuo. Jadi tatuo itu seperti apa? Seperti ini. Jadi kunjungan dari kita ya anak-anak, terus Ponakan-ponakan ke rumah tetuo. Ketua orang yang dituakan atau Ya, bisa nenek, bisa emak, seperti tenggana. Oh, yang dituakan ya. Ya, jadi kita kunjungan ke sana, kita itu bawa beras. Bawa beras. Bawa beras. Oh, bukan bawa makanan yang udah masak. Bukan. Oke. Yang orisinalnya dulu itu bawa beras. Bawa beras. Bawa beras. Satu ini sih minimal 1 gantang. 1 orang. Satu kepala keluarga. Oh, kirain 1 orang 1 gantang. Enggak, 1 Lumayan kepala ya, Abak keluarga. Meka yang berapa orang keluarga, Pak? 4. Berarti 4 gantang. 4 gantang. Enggak, jadi Enggak ya? satu keluarga itu bawa satu ini ya. Satu gantang.
sekarang itu bawa ke tetuo. Jadi misalnya kalau kita punya mamanya ada 4, berarti kita 4 kali kunjungan itu. A, B, C, dan D. Iya, masing-masing kita ke sana. Itu kita silaturahmi, sekalian maaf lahir batin, juga menyambut bulan Ramadan. Itu. Nah, perkembangan berikutnya kunjungan tetuo itu sudah mulai dimodif. Nah, ada yang menggabungkan beras dengan kelapa. Ada kelapanya. Kelapanya yang sudah diparut atau masih belum? Kelapa utuh. Kan dulu kan tidak ada ini kan, belum ada mesin-mesin. Nah, perkembangan berikutnya mulailah ada mencampurkan dengan bahan-bahan masakan. Bahan masakan, bisa bumbu daging ya, rendang, minyak. Sekarang kan bimoli-lah semua jenis-jenis minyak. Karena itu fungsinya sih sebenarnya 2 ya. Yang pertama fungsi silaturahmi, mempererat kembali ya. Terus yang kedua fungsinya bukan sedekah sih, bukan juga sih. Memastikan bahwa tetuo itu punya persiapan buat Ramadan gitu, nggak usah ke pasar lagi karena mereka udah tua kan, nggak usah harus ke pasar, jadi udah disediakan semuanya sama ponakan-ponakannya sama anak-anak. Satu lagi yang belum dimasak otomatis bisa bertahan lama juga ya. Iya, jadi kalau sekarang kan perkembangannya banyak tuh, ada yang kayak makanan-makanan yang kayak kacang padi itu ya, kecamba itu kan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Terus gula enau ya. Terus yang memang nggak busuk gitu, kayak sayur-sayuran kan busuk gitu kan. Bisa bertahan untuk selama fase Ramadan. Dan gitu. sampai usia berapa Aba bisa merasakan itu? Menjalani itulah ya. Itu waktu TK sampai SD sih masih ingat ya. Masih ingat seperti itu, dan itu kita nemunya dalam bentuk yang beras sudah dikombinasi sama yang lain, kunjungan-kunjungan. Nggak beras stok gitu ya. Itu dari nenek, info dari nenek ya. Kalau dulu kan beras stok aja. Nah, itu tradisi yang memang kita punya banget. Punya banget. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu ada di Nuzul Quran itu. Nuzul Quran, kunjungan lagi. Kunjungan lagi. Nuzul Quran berarti sekitar 17 Ramadan ya. Ada lagi. Kunjungan lagi. Itu bawa beras lagi. Lemang. Yang udah masak untuk buka tentunya lemang, ya. Lemang, terus rendang lah. Baru tahu. Biasanya kan melemang biasanya mau Lebaran ya. Awalnya dulu kan ini euforia keagamaan Ramadan itu memang berasa banget ya. Karena kan dulu habis Ramadan, habis Tarawih kan mereka ini kita tadarusan ya, Masya Allah. Tadarusannya kan di masjid. Kalau nggak di masjid giliran ke rumah-rumah. Kemudian beberapa orang yang maksudnya sepuh kan yang ngajarin tuh. Terus pemuda-pemuda kadang mereka lanjutkan sama ronda sama untuk jagain sahur. Iya. Bangunin sahur. Itu kencang banget ya beduk dulu ya. Jadi mereka ngelanjutin di sana gitu. Jadi di Nuzul Quran itu tradisinya lemang. Ada lemang putih, lemang merah, lemang pisang, lemang menggai. Ya. Lemang menggai itu seperti apa? Lemang menggai itu labu yang dibakar juga. Iya, jadi bahan utamanya labu. Bahan utamanya labu, tetap pakai bambu ya. Kalau lemang ini kan bahan utamanya beras ketan ya. Beras ketan kombinasi sama pisang. Gitu. Kalau ini memang labu ya. Labu. Masya Allah. Nah, baru itu tahu. di Nuzul Quran. Iya. Terus kalau Lebaran persiapan Lebaran sama sih seperti sekarang. Kunjungannya kita ada sih yang malam Lebaran, ada yang pagi Lebaran, ada yang sesudah sholat Idul Fitri. Kunjungan ke rumah gede yang namanya maksudnya di satu induk keluarga itu kan satu kalbu itu kan ada nih, misalnya di keluarga Abah kan satu kalbu. Nah, karena orang tua anak nomor 1, bapak sama ibu anak nomor 1, adik-adiknya kumpul ke sana semua. Anak-anak kumpul ke sana semua, maafin semua. Nah, nanti digilirkan ke anak nomor 1. Kita ke rumah anak nomor 1. Sudah itu ke anak nomor 2. Jadi hari itu memang full kuliner banget ya. Oke, ada satu momen yang Peri masih ingat sampai sekarang.
apa namanya? Asmara Subuh. Tahun berapa? Zaman bohla banget ya. Sampai ada yang orang pakai cowok itu pakai mukena juga, padahal mereka pergi pacaran. Itu sebenarnya kan bukan dari adabnya secara Islam. Kan? Dan bukan tradisi kincai bukan juga tradisi. Ya. Mungkin karena mumpung momen-momen puasa kan orang pulang sholat subuh kan ramai banget ya. Tidur, terus jam sekian harus ke kantor, harus ke sekolah, udah maraton aja di Lapangan Merdeka. Di Lapangan Merdeka. Karena nggak boleh muhrim dekat-dekatan, diakalin deh. Ada yang pakai. Diakalin lah gitu kan. Jadi mendadak cewek. Kayaknya ramai banget ya. Ditambah lagi petasan dulu mungkin lebih dahsyat lagi dari sekarang ya. Dulu belum ada petasan. Belum ada ya? Dulu petasannya masih manual banget. Versinya Ferry mungkin. Versi sekarang kan petasan, kembang api lah, mercon apa. Kalau dulu namanya mercon pedubulev. Itu pakai bambu. Untuk sore apa sahur? Kalau bambu sih kecil ya, lebih besar dari bambu betung sih. Betung ya, oke. Betung, lebih besar, lebih tebal. Itu dihidupinnya kapan kalau anak-anak dulu? Dihidupinnya ada sih yang hidupinnya itu untuk berbuka. Ya ada berbuka. Tapi euforianya itu sahut-sahutannya itu di malam lebaran. Malam lebaran. Nah, misalnya di desa ini ngidupin kan, terus dibalas lagi sama desa ini. Jadi kita mendengar bunyi dentuman itu ya? Iya, itu diiringi dengan acara keliling obor malam menyambut Syawal. Berarti obor itu sudah lama ya? Iya. Bukannya saat-saat ini Ta'aruf gitu. Pawainya itu kan di zaman bohola, zaman dahin gitu. Zaman dahin. Kalau sekarang kan udah diganti sama drum band. Kalau dulu enggak terus ya. Terus takbiran kelilingnya pakai motor, pakai mobil kan, sama patwal kan. Dulu mah enggak. Jalan kaki. Dulu jalan kaki. Terus ada dentuman betung itu tadi. Dentuman itu kan untuk yang remaja-remaja putra lah remaja-remaja putra. Kalau yang putri kan dia menyiapkan makanan untuk dibawa ke masjid di pagi besoknya. Pagi lebarannya. Pagi lebaran. Mereka kan nyiapin tuh. Kan karena dulu itu sehabis lebaran, kan sholatnya ada beberapa yang di masjid ya, ada beberapa di lapangan mereka. Yang di masjid kan mereka juga bawa makanan. Ya silaturahmi, tukar-tukaran apalah gitu kan menunya gitu. Oke, jujur ini Abah kan Sungai Penuh ya. Original. Original Sungai Penuh ya. Otomatis Lapangan Merdeka dong. Lapangan Merdeka waktu. Maksudnya sholatnya. Iya. Sholat. Kalau nggak sholat di Lapangan Merdeka ada suasana lebaran yang berkurang nggak? Lebaran banget. Nggak lebaran ya. Berarti memang semuanya ya kita Sungai Penuh, warga Sungai Penuh kota khususnya ya yang masih dekat dengan Lapangan Merdeka itu kayaknya satu rukun ya. Sholatnya di tadi ada iklan sebentar break ya. Karena kita di Galeri Batik Marindau, jadi ada yang beli, uang masuk kita ambil dulu ya. Iya, oke, lanjut. Abah, gimana? Tadi kita ceritanya tentang kebiasaan yang sampai asmara subuh itu ya. Asmara subuh. Ya, sebenarnya kan asmara subuh itu memang nggak ada ya. Nggak ada. Bukan tradisi kincai juga gitu. Bukan tradisi, bukan ritual juga. Jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa yang dia itu bukan tradisi, tapi dia tetap ada. Selain asmara subuh apa aja tuh? Mandi Balimau. Mandi Balimau. Ternyata di Kincai ada juga ya? Iya, itu kan. Tak kirain cuma di Sumbar gitu. Enggak ya? Iya, sebenarnya kan kalau Kerinci Sumbar kan secara culture-nya kan mirip ya. Budayanya mirip ya. Kalau kita telusuri nenek moyangnya juga itu juga kan. Karena juga ada melemangnya, merendangnya, complicated banget ya. Iya. Jadi itu kan peristiwa-peristiwa yang tidak ada tapi dia secara faktanya terjadi gitu ya. Itu kan inovasi dari makanya menjelang mau puasa dan lebaran pun yang jual bunga-bunga kembang, daun pandan itu banyak banget ya. Iya. Itu iklan lagi kita. Gak apa-apa lanjut. Jadi kalau dulu kan yang jualan kembang itu memang digunakan buat ziarah kubur sebelum sebelum Ramadan. Karena mereka mempercayakan bahwa di Ramadan pertama atau di awal Lebaran Idul Fitri itu
roh-roh keluarga itu berkumpul kembali melihat ke anak cucu melihat ya. anak cucu. Itu keyakinan ya, keyakinan. Nah, kita selaku orang yang hidup dalam circle itu ya kita ngikut kan. Waktu zaman kecil-kecil ngikut ya ke kuburan lah bawa. Enggak ini ya untuk Balimaunya juga ya. Termasuk itu. Kalau Balimau sih kenalnya di pas SMA ya. Pas Abah SMA ya. SMA kenal Balimau, satu geng lokal gitu mandi barengan ya. Terus mandinya jauh tuh harus ke Sungai Medang lah. Sungai Medang. Ya. Pokoknya airnya harus deras ngalir gitu ya. Harus kayak gitu. Jadi nggak bawa ini juga sih, nggak bawa ganti-ganti baju. Jadi abis mandi Balimau bajunya kering di badan aja. Dulu kan kita kan gitu kan nggak ada ojek. Itu ala SMA zaman Dahin kali ya? Iya, jadi dari tempat kita kan di Talang Lindung itu di mata air di sungai gitu kan, dari sana sampai ke sungai. Ada tukang surveinya juga ya? Iya, H-1 survei dulu gitu kan. Nah, dari tempat acara mandi Balimau sampai ke sini kan. Bajunya basah-basah sampai di sini kan kering, makanya dia turun tuh. Iya, kan kita nggak ada bawa anduk, nggak ada bawa sampo, nggak ada bawa apa-apa. Memang mandi Balimau itu ya asamnya itu yang buat disampaui gitu, rempah-rempah. Ada limau-limaunya, ada daun pandan, bunga-bunganya. Iya, jadi yang cewek merasa itu suci kembali ya. Iya katanya sih gitu. Jadi kayak aura-auranya Nyiroro gitu ya. Kayaknya kembali fitrah, masya Allah. Jadi ada kayak budaya. Perkawinan konsep budaya sama agamanya itu belum bisa kita misahin lah seumur-umur itu ya. Setidaknya ada kebermanfaatan lah di sana ya, bukan ini ya. Iya, positifnya kita tambah akrab aja sih, momen-momen menghabiskan momen-momen bersama teman. Kalau tambah wangi juga mungkin nggak semua orang suka bau itu ya. Enggak juga sih, aromanya kan ada rada-rada aroma kuburan juga sih. Soalnya bunganya kan dikasih itu ya, minyak senyong-nyong apa ya? Minyak duyung. Oh, bukan minyak senyong-nyong itu ya? Bukan, minyak duyung ya. Iya, minyak duyung. Terus apa lagi nih tradisi-tradisi nih? Kayak tadi yang ngantar kemudian beras. Di beberapa H- Lebaran itu anak, menantu atau semua itu bikin kue bareng. Kue bareng? Iya, bikin kue persiapan untuk hari H-nya. Itu kita bikinnya bareng. Nggak beli gitu ya? Dulu kan belum ada yang terus, ini ya. Kue yang dibikin itu kue apa? Bolu. Kalau sekarang namanya bolu. Kalau dulu namanya kue induk. Kue induk ya, kue induk. Kue gitu bolu gede yang lubang di tengah kue gitu. Kue induk ya. Iya, itu di masa perubahan. Induk kue di masa perubahan juga sih. Kalau di masa orisinalnya dulu Lamang Sarikayo. Lamang Sarikayo. Lamang Sarikayo sama Waji. Yang originalnya dulu ya. Original dulu, tempo-tempo dulu. Jujur nih ya, saya baru tahu nih, kirain Lemang ada Sarikayo itu itu dari Kerinci yang dekat-dekat pinggiran danau. Enggak ya? Kalau yang Kerinci karena kita kenduri ketemu itu gitu loh. Iya, itu karena mereka masih melestarikan. Kita kan sekarang enggak, semuanya sudah delivery semua. Apalagi kota ya, kota. Iya, udah delivery. Atau kita ini memang kota ya, tapi kita itu ke kota-kotaan. Gimana, Mbak? Iya, bisa jadi sih. Jadi mungkin ya sekarang itu banyak banget tradisi yang hilang gitu ya. Pemahaman ibu-ibu muda ya, pemahaman ibu-ibu muda juga nggak mau ribet. Karena harus beli bambunya, harus beli daunnya, harus jagain itu masaknya, bikin apinya, gitu. Iya. Belum matanya kena abunya. Gitu. Sekarang lemangnya di Facebook udah ada, praktis, klik langsung antar. Tinggal bayar. Iya. Kalau dulu kan bukan masak lemangnya sih, ngumpul barengnya itu. Sekarang ngumpul bareng sudah digantikan sama video call. Gitu kan. Kemudian yang ngantar dulu juga harus anak, istri, semua harus hadir kan, ngantar ke rumah tetua itu kan. Ya. Sekarang kan nggak by ya delivery kan juga. Yang penting ada nama ini udah ada dari mana. Apa namanya hampers apa namanya? Iya hampers. Iya. Kalau dulu masing-masing ibu rumah tangga itu harus punya rantang yang gede dan rantang itu kayaknya kan setiap rumah harus punya ya. Iya, tingkatannya ada yang 3, ada yang minimal 3, ada yang lebih. Kalau biasanya stratanya lebih tinggi, biasanya rantangnya 5. Iya, kalau yang middle, medium. Isinya apa aja tuh kalau rantang? Harus lengkap.
Ada pembukuannya. Pembukuan. Iya, kemudian harus ada nasi, harus ada gulainya. Oh, berarti ada antaran juga bulan puasa ya? Iya. Masya Allah. Karena itu tadi menghormati para tetuwo itu. Oh, ternyata sesepuh hormat kayak gitu. Ya, berarti memang benar. Iya benar. Budaya Sungai Penuh Keringat. Ketika kita ngantar itu rantang sama ronjok itu nggak boleh langsung dibawa. Ada isinya lagi. Ditinggalin di sana, ditukarin, diisi lagi sama tuan rumah harus ngisi. Isinya gitu. apa lagi? Ya terserah mereka mau ngisi apa gitu. Boleh uang? Nggak boleh. Karena segala sesuatu tuh nggak boleh diukur dengan nominal. Nah gitu kecintaannya gitu. Kemudian kalau kita nggak ngisi, anggap kita hari ini nggak bikin perbukaan, nggak bikin apa, nggak ngisi kan, rantangnya nggak boleh dibawa pulang dalam keadaan kosong, ditinggalin. Nanti suatu saat diantar. Nah kita antar dengan isian. Oke, berarti nggak boleh dicuci sama nggak boleh bersih gitu, nggak boleh. Sempat nanya kan, kenapa sih nggak boleh dicuci? Kasih sayangnya berkurang. Wah gitu. Berarti sahabat kita kalau mau ngantar ke tempat Abak Meka yang 5 rantang. Dan Abak Meka nggak mau cuci. Nggak mau dicuci. Tukarnya sama batik, wis. Oh gitu ya. Batiknya 5 parian. 5 ya. Kalau enggak, tenang aja, Pak. Iya. Udah ditempel barcode. Oh ada barcode. Jadi scan ya. Dia nggak pakai uang tunai maksudnya. Iya. Tapi ada scan barcode-nya. Tetap cashless ya. Iya, tetap cashless. Barcode-nya jangan lupa pakai BRI ya. Ketahuan. Kerja di BRI kan, Mbak? Iya. Iya, sahabat kita beliau ini juga foundernya Tulisan Incung ya. Sekolah Incung. Sekolah Incung. Sekolah Incung biasanya kalau untuk zaman now salah satunya aktivitas anak muda Sungai Penuh itu belajar incung. Kalau Peri masih ingat, Peri siswanya. Ngabuburitnya ya. Kalau dulu ngabuburitnya. Sekarang masih ada nggak tradisi? By request. By request ya. Siapa yang mau silakan ya. Karena pelontar kita rata-rata sekarang lagi banyak di luar juga ya. Di luar. Yang kuliah Ya. Jadi kita juga bisa buka kelas Zoom ya. Silakan sih by request aja, DM aja di Sekolah Incung. Oke. Kita udah bahas nih zaman Dahin ya. Yes. Zaman now, simpel aja. Selain ada sekolah Incung, Tulisan Incung, apalagi nih kalau zaman now yang Abak lihat? Kan punya anak nih. Iya. Gimana nih? Ramadannya persiapan Ramadan, di Ramadannya atau persiapan Lebarannya? Kalau yang sekarang sih mereka belum ini ya, masih ada adopsi yang lama ya. Jadi kalau Ramadan mereka ngejar tarawihnya, bukan tarawihnya yang dikejar ya, ngejar ngumpul sama teman-teman, cari sahur di belakang gitu. Bukan kayak kita dulu ya, agenda Ustadz tanda tangan gitu enggak seperti itu ya. Sekarang udah enggak ini. Tapi yang bagusnya juga sih ada beberapa sekolah yang mewajibkan anak-anak harus store hafalan. Hafalan by audio ya. Audio ya. Itu bagus sih, bagus untuk edukasinya. Kemudian asmara subuh juga udah mulai nggak begitu booming ya. Nggak begitu booming karena udah ada fasilitas video call. Jadi mereka habis tarawih, video call sampai subuh, habis subuh sahur tidur. Ada yang itu juga nggak menjelma pakai hijab gitu? Kebetulan sih ya, sekarang kurang update posisi 8 Merdeka terbaru seperti apa. Enggak, yang video call maksudnya. Oh, yang video call sih enggak. Enggak, yang mana tahu kan anak apa? Kok pakai mukena? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Oke. Kalau untuk perbukaan sih sekarang lebih simpel aja, simpel karena udah delivery. Kalau dulu kan mereka habis asar ke Pasar Mambo kan, sekarang Pasar Mambonya juga rame pun cuma untuk ngumpul lah. Iya. Untuk belanja kali ya. Kalau belanja semua sudah ada semua, tinggal di rumah. Tinggal pencet bayar, antar gitu aja sih. Udah kota cuy, kota Sungai Penuh. Iya. Enggak, semua kota kabupaten juga seperti itu udah mobilitas sekarang udah mobile semua. Udah mobile semua dan artinya positifnya adalah banyak lapangan pekerjaan yang terbuka ya untuk mereka yang pencinta kuliner, mereka variannya lebih banyak pilihannya sih sebenarnya. Cuma yang disayangkan ada tradisi-tradisi yang mungkin tergerus dan bahkan hilang. Iya, yang tadi itu. Jadi acara sungkeman, acara maaf. Jadi sebenarnya maaf lahir batin itu harusnya bukan di Idul Fitri, di awal Ramadan sih. Karena kita harus bersih menyambut Ramadannya dulu gitu kan. Ibadah gimana baru ibadah kita mau terima, kita harus bersih dulu ya lahir batin ya. Iya, bukan
kemenangan. Kalau Idul Fitri kan hari kemenangan. Iya. Gimana kita mau menang kalau Ramadannya aja nggak bersih, nggak tulus. Iya. Gitu. Mungkin ada satu momen yang nggak bakal hilang. Iya. Lapangan Merdeka. Iya. Lebarannya. Lapangan Merdeka itu memang tidak boleh dibangun gedung, infrastruktur apapun. Okay. Itu memang dari zaman dahulu sudah disepakati oleh 3 dusun. Itu yang punya 3 dusun ya? Iya. Jadi nggak boleh dibangun apapun karena khusus untuk orang rantau, nostalgianya itu spotnya di sana. Nostalgianya di situ ya. Karena kita kan dianjurkan kalau pas sholat Idul Fitri itu pergi dan pulang dengan jalan yang berbeda, harus jalan kaki. Nah, kan orang rantau tuh pulang semua tuh. Okay. Nah, kita di sana silaturahminya di sana, ngobrolnya di sana. Asik juga tuh. Iya. Lebaran. Nah, itu nggak boleh. Sampai sekarang setiap rapat 3 dusun itu tetap konsisten, nggak boleh dibangun apa-apa. Serunya setiap Lebaran itu jadi catwalk. Iya sih. Ibu-ibu jalan kan dengan berbagai varian. Iya. Varian bentuk maksudnya. Mukenanya, seragam pakaiannya, lengkap, complicated banget. Tapi kita ambil positifnya aja ya. Iya, ambil positifnya aja sih. Iya, soalnya tiap Lebaran gitu. Iya. Nggak tahu puasanya seperti apa, yang penting jalannya besok di Jalan R.E. Marta Dinata. Jalan pergi. Jalan pulang. Kalau perginya bisa beda. Pas pulang R.E. Marta Dinata kan lurus tuh. Itu kayak catwalk. Ada yang height-nya segini. Itu luar biasa. Jadi yang ditabung selama ini memang keluar semua ya, buat di hari H itu ya. Di hari H itu. Bergengsi semua. Iya, tasnya, sepatunya, bajunya, jilbab, brand-brand semuanya keluar ya. Dan satu lagi setiap toko itu rame ya. Rame di akhir-akhir Ramadan kayaknya. Iya, sekarang mulai rame karena beberapa tahun yang lalu kan kita COVID-19, jadi memang stok dan pendapatan dari ini memang terjadi penurunan. Nah, sekarang baru mulai ramai. Oke, satu lagi, menjelang Ramadan, menjelang Lebaran kita kan pakai baju, mau beli baju nih. Iya. Pernah nggak nangis, Aba? Aku belum baju, panggilnya Aba, waktu kecil atau bapak? Iya, waktu kecil. Bapak. Waktu kecil Pernah nggak berantem dulu? Dia udah beli baju kok, aku belum. Itu masa kanak-kanak. Iya, masa kanak-kanak. Pernah ya. Pernah. Aku belum baju. Tapi masa fase itu nggak lama. Nggak lama ya. Ya secara kan anak-anak orang kaya gitu kan, langsung minta dapat gitu ya. Nggak juga sih. Nggak juga. Kayak itu adalah proses. Abak Meka ini kembar loh, sahabat. Kita udah tahu ya, ada Meka Medi. Jadi kalau beli baju tuh samaan atau beda? Sampai SMP sama. Bentuknya juga sama. Sama, motif, corak, warna sama. Sampai SMP. Di SMA warna boleh beda dengan baju keluaran yang sama. Iya, warna boleh beda. Di sampai SMA. Di kuliah wajib beda. Dan karena profesi pun sekarang beda ya? Udah mulai beda kan. Ngarah yang satu sportif gitu, yang satu lebih ke seni ya. Yang satu sportivitas kan olahraga. Iya. Baik, Abak Meka. Ya. Ada lagi zaman Dahin dan zaman sekarang yang perlu dieksplor agar sahabat kita tahu? Ya, yang dieksplor sudah kita sampaikan. Cuman kita minta harapan ya, wish ya. Harapan kepada yang muda-muda sekarang. Hakikat-hakikat untuk silaturahmi dari Ramadan sampai Idul Fitri itu ayo dong dimunculkan kembali, karena meskipun sekarang bisa diwakilkan sama video call, tapi sentuhannya, touchnya itu ya, itu yang nggak bisa kita wakilkan. Jadi kayak kita sungkeman sama orang tua, sujud gitu kan, meluk orang tua, menyeka air mata orang tua, itu nggak bisa diganti sama video call. Kalau memang bisa disempatkan pulang di hari Idul Fitri, ayo dong pulang, meskipun cuma sehari gitu kan. Ya. Luar biasa. Thank you Mbak Meka. Thank you. Sahabat kita luar biasa dari Mbak Meka. Bang Indoferi pun jujur ada banyak hal yang baru tahu nih. Ternyata Bang Indoferi walaupun asli Kerinci tapi keturunan Minang, ternyata di kita Kincai zaman Dahin itu nggak jauh beda dengan Minang. Iya. Ada antaran juga, Masya Allah. Pakai rantang juga. Ya jangan lupa Lebaran ini nggak keren kalau nggak pakai batik Marindau. Masya Allah. Agar lebih Lebarannya lebih bagus lagi ya. Lebih fitrah lagi pakai
IG-nya apa, Mbak? IG-nya Batik Marindau, untuk Facebooknya Aba. Facebooknya 0812 7440 1080. Jangan lupa Batik Marindau. Batik Marindau. Dan jangan lupa untuk oleh-oleh buat Dunsana saudara-saudara yang di rantau yang mudik ke Kerinci, langsung ke galeri Batik Marindau ya. Stoknya banyak ya, Mbak ya? Ada yang ready to wear juga ada, yang bahan juga ada. Pokoknya komplit. Kaos juga ada. Ada. Semuanya. Ini turban bisa di-endorse. Bisa Ibu. Ini endorse ya. bisa di request ya, apapun besok itu. Lebih banyak warna lagi. Lebih banyak warna lagi dan tentunya lebih ini desainnya lebih menantang ya. Estetik. Baik, Abang Meka, terima kasih banyak ya Abang Meka ya. Terima kasih banyak sahabat kita sudah menyaksikan podcast Kata Kita. Dan jika ada salah kata dari Bagindo Ferry dan juga Abang Meka, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ferry, Abang Meka, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.